Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Evaluasi Proyek dan Analisis Biaya Hasil. Nah, langsung saja di materi pertama. Jadi, evaluasi proyek itu merupakan penilaian menyeluruh, objektif, dan sistematis terhadap program pembangunan untuk masing-masing proyek yang melibatkan pemeriksaan oleh sekelompok pakar dari luar. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu proyek dan menunjukkan cara-cara penyempurnaan lebih lanjut serta menilai dampak proyek baru pada masyarakat di sekitar, terutama pada keadaan sosial dan ekonominya. Selanjutnya ialah tahapan evaluasi. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama meninjau kembali keadaan, yang kedua mengadakan penilaian pada waktu proyek tengah dilaksanakan, yang ketiga menyarankan cara dan sarana, dan yang keempat mengevaluasi tujuan. Ya, selanjutnya di sini ada metode evaluasi yang dimana terdiri dari empat. Yang pertama itu ada penggambaran ciri-ciri ekonomik dan teknik masing-masing proyek. Yang kedua, perkiraan pengaruh proyek pada perekonomian, lalu evaluasi atas akibat proyek tersebut, baik yang langsung maupun tidak. Dan yang terakhir itu perumusan kriteria untuk seleksi proyek-proyek tersebut. Selanjutnya adalah analisa biaya hasil. Analisa biaya hasil ini merupakan metode paling tepat dan terkenal untuk menilai proyek secara nasional. Di antaranya membantu pejabat perencanaan mengambil keputusan investasi yang tepat, lalu memaksimalkan perbedaan antara nilai kini biaya dan hasil, lalu menggambarkan dan mengkuantifikasikan keuntungan dan kerugian sosial suatu kebijakan dalam sektor moneter, lalu pengusaha objektifnya menghitung hasil sosial neto atau net social benefit. NBS ini cara itu dengan mengurangi keuntungan dengan biaya, yang artinya mengukur hasil dan biaya menurut harga bayangan atau harga akuntansi. Nah, selanjutnya ada kriteria analisis biaya hasil. Yang pertama ada kriteria kini neto atau disingkat NPV, merupakan hasil pengurangan nilai kini dari hasil proyek dengan biaya operasi dan pemeliharaan dikurangi pengeluaran sebelumnya. Nah, suatu proyek itu dikatakan menguntungkan secara sosial jika NPV-nya itu lebih besar dari nol. Nah, jika terdapat proyek dengan nilai yang sama-sama menguntungkan, maka proyek dengan nilai kini neto hasil tertinggi yang harus dipilih. Yang kedua ada kriteria tingkat hasil internal. Nah, kriteria ini tuh mengacu kepada persentase tingkat penghasilan secara implisit yang terkandung pada arus hasil dan biaya proyek. Margin mendefinisikan tingkat hasil internal atau IRR sebagai tingkat diskonto di mana nilai kini penghasilan dikurangi biaya adalah sama dengan nol. Next. Selanjutnya ialah keterbatasan analisis biaya hasil. Keterbatasan yang pertama ialah kesulitan dalam perkiraan biaya. Perkiraan biaya dibuat berdasarkan pilihan teknik, lokasi, harga jasa faktor yang dipergunakan. Solusinya ialah dipergunakan harga bayangan atau harga akuntansi. Lalu yang kedua, kesulitan dalam perkiraan hasil. Sulit karena ketidakmerataan di dalam proyek utama terkait perkiraan hasil, permintaan dan penawaran produk, dan memperkirakan ekonomi eksternalnya. Solusi ialah skeptisisme dan kecerdikan. Lalu yang ketiga, tingkat diskonto bersifat arbiter. Jika tingkat diskonto ditentukan secara arbiter itu cukup besar, maka tidak mungkin dapat perhitungan yang efektif dalam menghitung jangka panjang suatu proyek. Lalu yang keempat, abaikan gabungan biaya hasil. Mengevaluasi dan mengkalkulasi hasil secara terpisah-pisah adalah pekerjaan yang sulit. Begitu juga manfaat itu sendiri mengandung biaya perhitungan yang tidak dapat dipisahkan. Next. Lalu yang kelima, mengabaikan biaya alternatif. Ketika mengatakan bahwa jika semua harga mencerminkan biaya alternatif, maka semua proyek di mana B C kurang dari 1 akan dipilih. Lalu yang keenam, penyesuaian risiko dan ketidakmenentuan. Terdapat tiga. Yang pertama, penghitungan jangka waktu masa hidup proyek, tingkat diskonto, lalu dengan waktu membuat kelonggaran yang tepat di dalam biaya dan hasil. Lalu yang ketujuh, masalah eksternalitas. Yang pertama eksternalitas teknologis dan yang kedua eksternalitas khas. Dampak eksternalitas suatu proyek seperti ini sulit dihitung. Next. Baik, selanjutnya ada pengawasan di dalam perencanaan. Nah, jadi pengawasan ini itu adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Nah, pada perekonomian berencana terpusat itu mengandung pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan ekonomi. Sementara untuk perekonomian campuran itu mengenal pengawasan yang tidak menyeluruh dengan tujuan utama untuk mengalokasikan sumber-sumber langkah dengan cara yang tepat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ini ada pengawasan langsung atau dikenal dengan pengawasan fisik yang mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen dan produsen di dalam perekonomian. Nah, yang kedua di sini ada pengawasan tidak langsung yaitu atau lebih dikenal dengan pengawasan umum yang mempengaruhi harga dan pendapatan serta transaksi dalam perekonomian.
Selanjutnya, tujuan pengawasan fisik. Yang pertama, menjamin alokasi yang tepat. Tujuan utama pengawasan fisik adalah memastikan alokasi sumber daya yang angkat secara tepat guna. Dua, mengatasi keterbatasan persediaan. Perekonomian terbelakang memiliki keterbatasan dalam persediaan sumber daya ekonomi. Tiga, mengendalikan inflasi. Peningkatan permintaan agregat dari berbagai sumber daya dapat menyebabkan kenaikan harga. Keempat, pengaruh strategis dalam perekonomian. Pengawasan fisik mempengaruhi bidang-bidang strategis dalam perekonomian. Dan terakhir, optimalisasi perencanaan pembangunan. Pengendalian fisik menjadi penting untuk mengatasi hambatan dan kelangkaan yang muncul. Next. Lalu keterbatasan pengawasan fisik. Yang pertama itu tidak berhasil mempertemukan permintaan dan penawaran. Lalu kesulitan mengendalikan tekanan inflasioner. Lalu tidak dapat mengatasi tekanan neraca pembayaran. Lalu yang keempat, alokasi barang dan jasa yang tidak adil. Dan yang terakhir adalah korupsi dan pasar gelap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.